kita belajar matematika. Untuk kelas 4, buku paket matematika sudah beda ya sama tematik. Tematik khusus buat belajar bahasa Indonesia, IPA sama IPS, PKN. Dan matematika punya buku paket sendiri. Oke. Yang sudah punya bisa dibuka halaman 4. Jadi di sini judulnya mengingat kembali arti pecahan. Sekarang Miss tanya, kira-kira pecahan itu angkanya yang seperti apa? Masih ingat? Ya, ada yang 1/2, 3/4, 5/8. Itu yang disebut dengan angka pecahan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang memahami pecahan melalui gambar. Waktu kelas 3 pun kita sudah pernah membahas tentang ini. Jadi ada gambar, ada yang diarsir atau diwarnai. Lebih mudah kalau kita arsir saja. Contohnya kasih contoh 3 karena kita mengingat kembali pecahan. Di sini yang pertama memahami pecahan melalui gambar. Yang A ada gambar kotak, di sini ada yang diarsir, ada berapa? Kotak yang diarsir ada berapa? 2. Jumlah semua kotak ada 4. Jadi cara membaca pecahannya 2/4. Begitu juga dengan yang B. Yang diarsir ada berapa kotak? 3. Ada 3. Terus jumlah semua kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ditulisnya 3/6. Terakhir yang C, ada berapa yang diarsir? 4. Jumlah kotaknya juga ada 6 ya. Jadi yang di bawah ini harus jumlah semua kotak dihitung. Untuk yang di bawah, untuk yang di atas jumlah kotak yang diarsir. Sekarang misalnya masih ingat nggak kalau di atas ini disebut apa? Angka yang di atas disebut apa? 9. Itu tidak boleh sampai lupa ya. Dan yang di bawah disebut penyebut. Nah, untuk pembilang harus jumlah kotak yang diarsir atau diwarnai yang dihitung. Dan untuk penyebut semua jumlah kotak harus dihitung. Jangan sampai salah, harus teliti. Ini tentang memahami pecahan melalui gambar. Sekarang yang kedua, memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Pecahan Oke, untuk yang kedua ini kita belum pernah membahas di kelas 3.
cuma 1 dibagi 2. Di sini perbedaannya dia harus memakai tanda bagi, ya, harus ada tanda bagi di tengah-tengahnya. Sedikit Miss kasih catatan, yang ini pun harus kalian catat di buku catatan matematikanya sebagai bahan belajar. Simpelnya ini, jika terdapat pecahan 1/2, maka 1 sama dengan pembilang dan 2 adalah penyebutnya. Sebenarnya dapat diartikan 1 dibagi 2. Pembilang adalah bilangan yang dibagi, ya. Sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Ada bilangan yang dibagi dan ada bilangan yang menjadi pembaginya. Di sini mudahnya itu cuma menggunakan tanda bagi. Kalau ada soal disuruh membuatnya menjadi bilangan pecahan pembagi, maka kalian tinggal menambahkan tanda bagi di tengahnya. Contoh lain, 3/4, maka cara menulisnya 3 dibagi 4. 5/8, maka cara penulisannya 5 dibagi 8. Ya, semudah itu. Bisa dipahami untuk memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Kalian tidak disuruh untuk menjawab, tidak, cuma disuruh menulis dalam bentuk pembagian. Jadi cuma ditambahkan tanda bagi di tengah-tengahnya. Sekarang lanjut yang ketiga, tentang membandingkan pecahan. Miss hapus dulu, tapi Miss minta tolong ini dicatat. Jadi membandingkan pecahan itu ada 3 tanda. Yang pertama yang seperti ini disebut kurang dari, yang B lebih dari, dan yang C sama dengan. Contohnya ada 1/2 dan 1/3. Di sini Miss kasih contoh gambar juga, sama-sama bulat, tapi yang satu cuma dibagi 2 dan 1 dibagi 3. Jadi yang mana yang lebih besar? 1/2. Maka tandanya 1/2 lebih dari 1/3. Ya, seperti itu. Makin besar penyebut suatu pecahan, nilainya makin sedikit asalkan pembilangnya tidak berubah. Nah, ini kalau di atasnya sama, di bawahnya berbeda, dengan angka masih 1/2, 1/3.
bagaimana kalau angkanya beda dua-duanya? Contoh 1/2 dengan 2/4. Gimana cara menentukan apakah dia kurang dari atau lebih dari? Kalau sudah punya buku paket pasti ada di halaman 9 itu trik membandingkan pecahan. Jadi kita kali silang aja ya, kita kali silang. 1 dikali 4, 2 dikali 2. 1 dikali 4 hasilnya 4. 2 dikali 2 juga 4. Berarti di tengah-tengahnya tandanya sama dengan, karena hasilnya sama. Coba kita cari yang beda ya. 5/3, 4/5. 5 dikali 5 dulu, dikali silang. Terus 4 dikali 3. 5 dikali 5 25. 4 dikali 3 12. Yang mana yang lebih besar? 25. Maka 5/3 lebih besar atau lebih dari 4/5. Jadi di sini triknya harus dikali silang ya, dikali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Ada hasilnya yang mana yang lebih besar? Kalau Miss balik ya. 4/5, 5/3. Maka begini. 4 dikali 3 tadi 12. 5 dikali 5 25. Yang lebih besar ini, berarti 4/5 nilainya cuma 12, kurang dari 5/3. Beda ya. Nah, di sini 5/3 sama 4/5. Kita kali silang tadi, 5 kali 5 dulu, baru 4 dikali 3. Hasilnya dapat 25 dan 12. 25 lebih besar, lebih dari 4/5. Jadi hasilnya lebih dari, perbandingannya. Kalau Miss balik gimana? 4/5-nya di sini, 5/3-nya di sini. Apakah masih lebih dari? Enggak. Kenapa? Karena 4/5 lebih kecil dari 5/3. Intinya kalian harus mengkali silang aja ya. Oke, itu cara membandingkan pecahan yang berbeda angka. Walaupun berapapun angkanya, tinggal dikali silang. Jadi untuk selanjutnya Miss kasih tugas PR-nya halaman 10. PR-nya halaman 10. Mungkin nanti Miss fotokan juga ini di folio bergaris, di kertas folio bergaris seperti yang sebelumnya yang sudah Miss jelaskan. Kalau memang ada yang kurang paham, bisa di WA ke WA Miss pribadi, gak usah di grup, tanya aja ke pribadi ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa Miss sampaikan untuk hari ini. Ada 3 pembahasan yang kita bahas tentang mengingat kembali pecahan. Yang pertama tadi mengenali pecahan melalui gambar, yang kedua memahami pecahan sebagai bentuk pembagian, dan yang terakhir membandingkan pecahan ya. Miss tutup dulu. Terima kasih sudah menonton, menyaksikan dan memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.